Shalom. Semoga kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini, mari kita akan berdoa untuk memulai segalanya dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat bagi kami hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dalam mengikuti pelajaran secara online lewat tayangan video yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya materi ini dapat memberkati kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan pembelajaran online lewat tayangan video hari ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tema besar kita adalah peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Jadi sekali lagi, tema kita hari ini, kita akan menyelesaikan tema besar yang berjudul peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Ada kompetensi dasar dari materi-materi ini. Jadi kompetensi dasar ini mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari kita mempelajari materi-materi ini. Nah, tujuannya di situ berarti ada tiga. Ada 3 poin penting dari tujuan pembelajaran kita lewat materi ini. Pertama, agar supaya kita atau Anda sebagai siswa-siswi bisa mengakui peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Itu poin 1. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa bersikap kritis dalam menyikapi peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bisa memahami peran keluarga, kemudian sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Jadi ini adalah 3 poin penting berkaitan dengan kompetensi dasar yang kita dapatkan dari mempelajari materi-materi tadi. Tolong perhatikan dengan baik, buatlah catatan-catatan. Kalau ada poin-poin penting dari materi-materi yang Bapak sampaikan lewat tayangan video ini, dicatat dengan baik. Karena itu pasti akan bermanfaat, berguna bagi adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi, perhatikan dengan baik dan buatlah catatan-catatan untuk poin-poin penting dari materi yang Bapak sampaikan lewat pembelajaran online hari ini. Nah, pertama kita coba melihat pengertian pendidikan dalam Alkitab. Pendidikan atau dalam arti sekolah di dalam Alkitab itu kita hanya akan temukan 1 kali disebutkan. Jadi pendidikan yang dalam arti sekolah kita hanya temukan 1 kali dalam Alkitab. Di mana itu? Itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-9. Jadi firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani, di situ dia menggunakan kata skole. Skole ini ruang belajar yang digunakan oleh Paulus. Atau kalau di situ disebutkan, dikatakan
dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi ini kata sekolah atau ruang belajar, gitu ya, yang hanya disebutkan satu kali di dalam Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-9. Jadi, selanjutnya dalam tradisi Yahudi, ya, betapa pentingnya pendidikan ini bagi mereka. Sehingga kalau kita perhatikan sampai hari ini pun mereka boleh dikatakan orang-orang yang hebat, ya. Kalau kita belajar tentang siapakah para ilmuwan tersebut, maka tokoh-tokoh yang kita kenal seperti Albert Einstein, Abraham Bell, ya, penemu ilmuwan di bidang teknologi informasi komunikasi, semuanya ternyata orang-orang keturunan Yahudi. Kenapa bisa demikian? Karena sejarah sudah membuktikan di dalam Alkitab bahwa mereka memang sangat mementingkan apa yang namanya pendidikan. Dalam tradisi Yahudi, pendidikan untuk sekolah dasar itu disebut dengan Bet Has Sefer, yang artinya rumah kita. Kemudian pendidikan tinggi disebut itu Bet Madrasi atau rumah penelitian. Sementara itu pendidikan Yahudi, kalau kita perhatikan, diatur dalam tahapan-tahapan. Misalnya pada usia 5 tahun, mereka itu sudah diajari atau mendapatkan pelajaran dasar tentang membaca Taurat, ya, hukum Musa. Dan kita tahu hukum Musa itu ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu kitab-kitab Musa yang sudah dijadikan sebagai pelajaran dasar pada orang-orang Yahudi yang berusia 5 tahun. Ya, jadi pelajaran dasar membaca Taurat. Kemudian pada usia 10 tahun sudah disebut Bet Misina. Artinya pengajaran tentang Taurat dan menghafalkannya. Jadi mereka pada usia 10 tahun sudah ditekankan untuk menghafal dengan baik. Apa itu hukum pertama? Misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua seperti apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya, dan seterusnya. Hukum ketiga, keempat, seterusnya sampai dengan hukum ke-10. Itu harus dihafal. Dan itu diajarkan pada anak-anak usia 10 tahun di orang Yahudi. Kemudian pada usia 12 sampai 13 tahun itu disebut dengan mitzvot, ya. Di mana dalam usia ini anak-anak yang berusia 12 sampai 13 tahun ini wajib menaati peraturan hukum Yahudi. Jadi pertama, mereka dasarnya sudah membaca Taurat, kedua mereka sudah hafal, yang ketiga harus dipraktekkan, harus dilakukan, wajib menaati peraturan hukum Yahudi. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan bar mitzvah. Itu usia 13 plus 1. Ya, jadi kalau udah 13 tahun ke atas, mereka atau pendidikan Yahudi ini sudah disebut bar mitzvah, di mana anak-anak tersebut dianggap sudah menjadi atau mendapatkan predikat anak-anak hukum Taurat, ya. Karena apa? Mereka sudah baca, tahu, mereka sudah hafal, dan sudah melakukan. Sehingga pada usia 13 plus 1 hari, mereka sudah disebut atau sudah mendapatkan predikat anak-anak hukum Taurat. Kemudian tingkat selanjutnya di usia 15 tahun. Jadi di usia 15 tahun itu seorang anak itu sudah belajar apa yang disebut dengan halakot. Halakot itu keputusan rabinik yang bersifat legal, gitu ya. Ada keputusan-keputusan rabinik yang bersifat legal. Kemudian tahap berikutnya pada usia 18 tahun sudah diperbolehkan menikah. Jadi 18 tahun sudah boleh menikah. Kalau di Indonesia kan 17 tahun ke atas.
Jadi 18 tahun sudah dibolehkan menikah. Kemudian berikutnya di usia 20 tahun sudah boleh bekerja, ya. Ini tahapan-tahapan dalam pendidikan yang diatur oleh tradisi Yahudi. Kemudian yang terakhir usia 30 tahun. 30 tahun dianggap sudah memasuki dewasa penuh. Jadi usia kedewasaan bagi orang Yahudi dalam tradisi Yahudi itu 30 tahun. Makanya kita ingat ketika Tuhan Yesus itu dibaptis, itu pada usia berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Kenapa? Karena ternyata dalam tradisi Yahudi, memang 30 tahun itu adalah angka dewasa penuh. Jadi orang udah dianggap dewasa penuh itu pada usia 30 tahun. Jadi ini bagian-bagian dari pengertian pendidikan dalam Alkitab yang kita tahu, yang kita dapatkan. Dan Anda atau adik-adik bisa baca dalam buku paket di materi itu sudah dijelaskan secara lebih terperinci berkaitan dengan pendidikan dalam arti sekolah yang hanya dicatat satu kali dalam Alkitab, yaitu Kisah pasal 19 ayat 9. Kemudian bagaimana pendidikan itu dalam tradisi orang Yahudi, di situ jelas, bisa dipelajari dengan baik di situ. Nah, kemudian selanjutnya kita coba lihat pendidikan di dalam Alkitab. Apa yang diajarkan Alkitab berkaitan dengan pendidikan? Jadi kalau kita perhatikan dari uraian materi kita dalam buku paket, maka ada 6 poin penting yang kita bisa dapatkan berkaitan dengan pendidikan di dalam Alkitab. Seperti apa? Apa itu? 6 hal penting itu seperti apa? Jadi yang pertama, perhatikan, pendidikan itu dalam Alkitab setara dengan ibadah. Jadi dalam Alkitab itu pendidikan itu penting. Kenapa? Karena pendidikan itu dianggap setara dengan ibadah. Jadi ketika kita masuk dalam dunia pendidikan, berarti kita sementara ada dalam ibadah. Makanya sekali lagi kita kalau kembali ke materi sebelumnya yang Bapak jelaskan tadi, orang Yahudi itu menganggap betapa pentingnya pendidikan. Karena mereka menganggap pendidikan itu sama atau setara dengan ibadah. Betapa pentingnya ibadah, begitupun dengan pendidikan. Jadi sekali lagi pertama, pendidikan di dalam Alkitab diajarkan bahwa pendidikan itu setara dengan ibadah. Kualitas pendidikan itu setara dengan ibadah. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. Jadi di dalam Alkitab, pendidikan diajarkan berkaitan dengan bagaimana moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. Apa itu moral? Moral berkaitan dengan sikap perilaku kita. Moral berkaitan dengan karakter kita. Yang dikatakan sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. Dalam arti sempitnya, kalau pendidikannya baik, maka orang akan berperilaku yang baik. Kalau ada seseorang melakukan yang baik, yang tentunya baik ini bicara soal moral ini yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, baik aturan-aturan yang berlaku secara universal, secara umum dalam hukum dunia, etika dunia, maupun dalam aturan-aturan secara spesifik bicara soal nilai moral dalam firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau baik, pasti orang akan berperilaku yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma secara universal dan kekristenan. Kalau dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka pasti perilakunya akan buruk. Makanya
orang tua kita, orang tua Anda memprioritaskan bagaimana Anda bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan moral Anda. Ini berkaitan dengan karakter Anda. Orang tua ingin agar supaya Anda memiliki karakter moral yang baik. Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan itu bisa Anda lakukan ketika Anda bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan dalam Alkitab diajarkan bagaimana keluarga adalah awal dari pendidikan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa keluarga itu sebenarnya adalah awal dari pendidikan. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan, sebenarnya dimulai dari keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga dalam pengertiannya adalah komunitas terkecil dalam masyarakat. Kalau dipersempit, komunitas yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak. Itu keluarga, komunitas. Dan dari keluarga inilah adalah awal dari pendidikan. Ya. Jadi sekolah sebenarnya boleh dikatakan hanya melanjutkan pendidikan yang sudah didapat oleh seorang anak dari keluarganya. Jadi itu pentingnya keluarga dalam kehidupan setiap kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa keluarga adalah awal dari pendidikan. Yang keempat, pendidikan dalam Alkitab mengajarkan bahwa pendidikan terhadap anak dilakukan secara teratur. Jadi butuh keteraturan dalam mendidik anak-anak. Ada tahapan-tahapan yang berjalan secara sistematis. Jadi ada keteraturan. Ketika Alkitab bicara pendidikan, di situ di dalamnya dikatakan harus ada keteraturan. Nggak boleh liar gitu ya. Makanya dalam dunia pendidikan segala sesuatunya ada aturan mainnya gitu ya. Nggak bisa sembarangan. Ada aturan main. Kapan harus anak sekolah ya. Sampai kapan dia harus lulus SD. Setelah SD ada tahapan tingkat SMP 3 tahun, kemudian ke SMA 3 tahun, setelah itu bangku kuliah dan seterusnya. Ini tahapan-tahapan yang berbicara tentang keteraturan. Karena memang Alkitab menyatakan ketika bicara pendidikan, yang keempat tadi bicara tentang keteraturan. Ya. Jadi pendidikan itu harus dilakukan secara teratur. Itu poin pentingnya. Gak bisa sembarangan. Ya. Tiba-tiba langsung S1, gak kuliah. Nah itu yang sering kali kita lihat. Misalnya terjadi hari-hari ini. Ada orang cuma kuliah 3 bulan, tiba-tiba sudah sarjana gitu ya. Sudah S2, tiba-tiba baru kemarin S2, udah S3 gitu ya. Kenapa? Ya itu yang disebut dengan aspal, ijazah aspal, asli tapi palsu. Asli karena dikeluarkan misalnya oleh institusi pendidikan yang sah menurut hukum yang ada, tapi palsu karena tidak melalui proses yang ada. Prosesnya nggak teratur gitu ya. Kalau kemarin kita lihat misalnya berita-berita banyak institusi pendidikan tinggi yang misalnya ditutup karena dianggap sudah melanggar aturan. Tidak sesuai dengan aturan ketika menjalankan pendidikan yang ada di institusi pendidikan tersebut. Karena memang harus teratur. Dan Alkitab sudah mengatakan ketika bicara pendidikan yang keempat tadi harus teratur. Nah itu penting. Kemudian yang kelima, pendidikan diberikan terbuka terhadap perkembangan dunia luar. Ya. Jadi pendidikan di dalam Alkitab mengajarkan bahwa yang kelima, bahwa pendidikan itu diberikan harus terbuka terhadap perkembangan dunia luar. Jangan seperti peribahasa katakan seperti katak dalam tempurung. Itu aja. Wawasan harus terbuka. Apalagi di dunia yang tanpa batas ini dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi. Pendidikan itu harus terbuka. Yang kemudian yang keenam,
pendidikan dalam Alkitab mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah sarana bagi manusia untuk mengenal Allah yang disembah. Jadi penting juga yang harus kita tahu, bahwa ketika Alkitab bicara pendidikan, maka di situ juga bagaimana pendidikan itu harus menjadi sarana bagi kita manusia, Bapak, Anda, untuk bisa mengenal Allah yang kita sembah. Karena semua ilmu semuanya dari Tuhan. Makanya dalam kehidupan kita kekristenan ada yang disebut dengan, ada ayat emas yang sudah mungkin kita hafal, takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Jadi butuh takut kita pada Tuhan. Kenapa? Itu awal dari sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu milik Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita, memiliki akal budi, kepintaran, kecerdasan, keistimewaan yang diberikan kepada manusia. Dan kemampuan kita untuk berpikir ini harus dipakai untuk bisa mengenal siapakah Allah yang menciptakan kita. Siapakah Allah yang kita sembah? Dan bagaimana cara kita bisa mengetahui siapakah Allah yang menciptakan kita, yang kita sembah? Itu semuanya lewat proses pendidikan. Jadi pengenalan akan Allah itu kita bisa dapatkan lewat pendidikan. Ada ayat firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat manusia, orang yang percaya itu akan binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah itu penting karena menentukan apakah kita ini bisa memiliki kehidupan kekal atau tidak. Nah itu Alkitab bicara soal pendidikan. Kita harus belajar untuk mengenal Allah. Siapakah Allah yang kita sembah itu? Itu pendidikan yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, jadi 6 poin sekali lagi yang harus kita tahu tentang pendidikan di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan berkaitan dengan pendidikan. Bapak ulangi lagi. Yang pertama, pendidikan itu setara dengan ibadah. Yang kedua, moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. Yang ketiga, keluarga adalah awal dari pendidikan. Kemudian yang keempat, pendidikan terhadap anak dilakukan secara teratur. Yang kelima, pendidikan diberikan terbuka terhadap perkembangan dunia luar. Kemudian yang keenam, pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk mengenal Allah Sang Penciptanya. Kemudian berikutnya kita coba lihat ya, apa tujuan pendidikan dalam Alkitab. Jadi tadi pendidikan menurut Alkitab seperti apa? Yang berikutnya, apa sih tujuan pendidikan yang dikatakan oleh Alkitab? Apa tujuan pendidikan itu? Kalau Anda membaca materi, kalau kalian baca materi yang ada di bab 11, bab 12, maka dari materi itu kita bisa rangkumkan menjadi 4 poin penting berkaitan dengan tujuan pendidikan dalam Alkitab. Jadi kalau kita baca materinya, tidak disebutkan situ. Tapi kalau kita baca, kita bisa temukan ada 4 tujuan pendidikan dalam Alkitab. Apa itu? Keempat tujuan pendidikan itu apa? Nah, kita coba lihat satu-satu. Jadi tujuan pendidikan dalam Alkitab itu pertama, perhatikan, tujuan pendidikan dalam Alkitab pertama, membina keahlian dan watak manusia, serta membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi ini poin pertama nih. Perhatikan dengan baik. Jadi tujuan pendidikan pertama, membina watak dan keahlian manusia.
membina watak dan keahlian Bapak, membina watak dan keahlian Anda, membina watak dan keahlian kita semua, manusia. Itu tujuan pendidikan. Yang pada akhirnya dikatakan membebaskan kita dari ketergantungan terhadap suatu atau seorang, atau pakai bahasa yang sering kita dengar, kita ini jadi mandiri dengan adanya pendidikan. Dengan kita mengikuti pendidikan yang baik, kita nggak tergantung kepada orang lain. Ketika ada masalah, ketika ada sesuatu kesulitan yang datang, dengan adanya pendidikan, kita punya kemampuan untuk bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Kalau masih anak-anak, mungkin kita masih tergantung pada orang tua, kemana-mana, orang tua yang ngatur. Tapi ada saatnya, dengan sebuah proses pendidikan yang kita ikuti, misalnya Anda sudah ada di tingkat SMA, kelas 11, gak mungkin lagi semuanya tergantung pada orang tua. Ada hal-hal yang dapat Anda putuskan sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Anda punya kemampuan seperti itu? Karena ada proses pendidikan yang membuat Anda bisa melakukan itu. Keahlian Anda sudah dibentuk, watak Anda sudah dibentuk, sehingga Anda bisa mengambil keputusan, membebaskan Anda dari ketergantungan terhadap sesuatu atau orang lain. Ini tujuan pendidikan. Jadi membina keahlian dan watak kita. Keahlian, gitu ya. Keahlian bicara soal tadi. Kalau kita balik sedikit, kalian bicara tentang kemampuan-kemampuan yang kita miliki, atau bahasa yang sering kita dengar, misalnya ada yang disebut dengan talenta, gitu ya. Dalam Alkitab ada talenta atau karunia. Talenta, karunia, potensi, gitu ya. Atau pakai bahasa yang kekuatan. Jadi setiap orang kan punya kekuatan-kekuatan. Walaupun gak sempurna, ada kekuatan, ada kelemahan. Tapi bagaimana kekuatan-kekuatan yang dimiliki seorang itu, atau kemampuan-kemampuan spesial yang dimiliki seorang, atau talenta-talenta, atau karunia-karunia yang dimiliki seorang ini, bisa diasah dengan baik. Sehingga semakin hari semakin lebih baik lagi dia punya kemampuan. Itu kalian, gitu ya. Bicara tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh kita, gitu ya. Makanya tidak ada orang yang tidak berguna, tidak ada orang yang sia-sia hidupnya, karena Tuhan ciptakan setiap orang. Kalau dalam Alkitab minimal dia punya satu talenta, minimal. Artinya ada kekuatan, walaupun hanya satu, tapi satu ini kalau dikembangkan bisa jadi dua bisa jadi empat bisa jadi 8, dan seterusnya. Ada kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, tujuan pendidikan dalam Alkitab itu membina watak Anda, watak Bapak, kalian Anda, supaya nanti dengan keahlian watak yang baik akan membebaskan kita dari ketergantungan terhadap sesuatu atau orang lain. Watak itu bicara tentang karakter kita, sifat sikap kita. Kemudian yang kedua, membina keahlian dan watak agar manusia membina keahlian dan watak manusia agar memiliki keahlian tertentu, dapat mengembangkan potensinya, memiliki watak atau karakter yang luhur, dan mampu membina komunikasi atau hubungan yang baik dengan sesama. Jadi yang kedua berkaitan dengan keahlian dan watak ini, agar supaya kalau pertama membebaskan kita dari ketergantungan, yang kedua masih berkaitan erat dengan membina keahlian dan watak, agar supaya kita dapat mengembangkan potensi diri kita. Memiliki watak karakter yang luhur, yang menjadi tujuan pendidikan secara nasional. Watak dan karakter yang luhur. Mampu membina komunikasi yang baik, jadi bisa berkomunikasi,
yang baik dengan orang lain. Membangun hubungan, bersosial dengan sesama dengan baik. Itu tujuan dari pendidikan. Yang kedua, lewat proses membina kalian dan watak. Kalau pertama tadi supaya kita dibebaskan dari ketergantungan terhadap orang lain, bisa menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedua, supaya lewat pendidikan ini potensi-potensi kita itu bisa ditemukan, digali, dikembangkan dengan baik. Ketika bicara tentang kalian. Kemudian kalau bicara tentang watak, kita bisa menjadi pribadi yang luhur, yang mampu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama. Dalam kehidupan sosial, kita mampu beradaptasi dengan orang lain. Nah, itu tujuan dari pendidikan dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan dalam Alkitab adalah membebaskan manusia dari ketergantungan agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri, dan mampu dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Jadi membawa kita untuk bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan mempunyai tujuan yang jelas. Itu yang ketiga, ya. Tujuan pendidikan dalam Alkitab. Jadi kalau diulangi, yang pertama apa? Tujuan pendidikan membina watak dan kalian supaya membebaskan kita dari ketergantungan terhadap sesuatu atau seseorang. Kedua, membina watak kalian agar manusia memiliki apa tadi? Keahlian tertentu, supaya dapat mengembangkan potensi dirinya, memiliki watak karakter yang luhur, mampu membina komunikasi, hubungan yang baik dengan sesama. Kemudian yang ketiga, membebaskan manusia dari ketergantungan agar manusia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, kemudian mempunyai tujuan yang jelas. Itu penting, tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan dikatakan singkat, turut menentukan hasil. Ya. Jadi mau jadi apa kita ke depan, semuanya dimulai dari sebuah pendidikan yang baik. Tujuan pendidikan dalam Alkitab menyatakan agar supaya apa? Kita bisa mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari. Apa yang menjadi tujuan, harapan, cita-cita kita, semuanya bisa tercapai dengan sebuah proses pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu supaya kita bisa sampai mencapai hasil akhir, garis finish, goal. Itu tujuan pendidikan. Jadi ketika kita belajar, maka kita bisa mencapai apa yang menjadi impian kita, harapan kita, cita-cita kita, semuanya bisa kita raih dari sebuah proses pendidikan yang baik. Itu kata Alkitab. Jadi menentukan hasil kedepannya seperti apa dari sebuah proses pendidikan yang kita lalui. Ada peribahasa katakan, bagaikan pungguk merindukan gula. Kita nggak mau seperti itu. Ketika kita punya cita-cita, orang menyepelekan kita. Kenapa kita disepelekan? Karena kita ada dalam posisi orang yang tidak ada dalam sebuah proses pendidikan yang baik. Tapi kalau orang ada dalam sebuah proses pendidikan yang baik, maka ketika dia menyampaikan, mengutarakan apa yang menjadi cita-cita, harapan yang ada dalam dirinya, maka orang pasti akan berpikiran positif bahwa dia itu pasti akan sanggup. Kenapa? Dia sementara mengikuti sebuah proses pendidikan yang baik. Tapi kalau tidak, bagaikan pungguk merindukan bulan, kata peribahasa. Nah, yang keempat, jadi tujuan pendidikan dalam Alkitab adalah akan turut menentukan hasil. Oke? Jadi ini poin-poin penting yang harus tetap kalau Bapak sampaikan tadi dicatat, ya, beberapa poin penting. Oke. Nanti sekali lagi kalau ada pertanyaan akan disampaikan lewat WA grup kelas.
Ya, nanti dari situ Bapak akan menjawab. Kemudian berikutnya kita coba lihat berkaitan dengan peran keluarga sebagai lembaga pendidikan. Jadi bagaimanakah peran keluarga sebagai lembaga pendidikan? Yang dikatakan tadi oleh Alkitab, kalau kita bicara pendidikan, keluarga itu adalah yang pertama dan yang utama. Nah, peran keluarga sebagai lembaga pendidikan itu seperti apa? Jadi, coba kita perhatikan. Pertama, keluarga sebagai wadah utama dalam pengembangan kepribadian, bertanggung jawab, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan dalam perkembangan jiwa sesuai pertumbuhan usianya. Jadi, ketika kita bicara peran keluarga sebagai lembaga pendidikan, maka yang harus kita ingat katanya adalah bagaimana keluarga itu menjadi wadah yang utama dalam pengembangan kepribadian kita. Keluarga itu harus bertanggung jawab, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan dalam perkembangan jiwa sesuai dengan pertumbuhan usia. Makanya dengan penyebaran COVID-19, dengan proses pembelajaran online, maka disitulah kalau kita bisa lihat dari kebenaran Alkitab, siswa belajar di rumah membawa bagaimana keluarga-keluarga, orang tua mampu menjalankan perannya sebagai wadah utama dalam pengembangan kepribadian. Bagaimana keluarga bisa bertanggung jawab, memperhatikan, memenuhi kebutuhan dalam perkembangan jiwa sesuai dengan pertumbuhan usia anak-anak yang ada. Itu peran keluarga. Yang kedua, keluarga sebagai pengalaman kehidupan emosional, bertanggung jawab memberikan suasana cinta kasih yang murni, sehingga anak bertumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan menyayangi orang lain. Jadi, keluarga sebagai pengalaman kehidupan emosional. Jadi dari keluarga lah pengalaman emosional kita itu dimulai. Bertanggung jawab memberikan suasana cinta kasih yang murni, sehingga pada akhirnya anak ini akan mengalami pertumbuhan sebagai pribadi yang percaya diri, menyayangi orang lain. Jadi dari ke dalam dia percaya diri, kita menjadi percaya diri, keluarnya kita akan mengasihi, menyayangi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluarga sebagai pengalaman kehidupan sosial, bertanggung jawab menerapkan cara hidup bersama, berbagi, menghormati orang yang lebih tua darinya, menghargai milik orang lain, dan saling menyayangi. Jadi ingat, yang ketiga, sekali lagi, keluarga sebagai pengalaman kehidupan sosial. Anak belajar untuk bersosial, bertanggung jawab menerapkan cara hidup bersama dalam kelompok kecil tentunya. Bagaimana dia bisa berbagi, menghormati orang yang lebih tua, kalau dia orang tuanya, kakaknya, menghargai milik orang lain. Oh, ini bukan punya saya, itu punya kakak saya, itu punya adik saya. Dia menghargai. Kemudian saling menyayangi, bagaimana dia mengasihi sama keluarganya, orang tuanya, ibunya, bapaknya, kakaknya, atau ada adiknya di situ. Saling mengasihi. Itu dimulai dari keluarga, ya. Bagaimana peran keluarga untuk menunjukkan nilai-nilai seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, keluarga bertanggung jawab menanamkan dasar-dasar moral. Jadi ayah, ibu harus menjadi figur yang akan diteladani dalam perkataan, dalam sikap, dalam perilaku dan perbuatannya. Sesuai dengan Amsal pasal 4 ayat 4. Jadi Amsal pasal 4 ayatnya yang keempat. Bunyinya seperti apa? Coba Bapak baca Amsal pasal 4 ayatnya yang keempat. Kita coba baca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang keempat. Bapak bacakan di sini. Aku diajari ayahku,
Firman Tuhan katanya, kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi jelas gitu ya. Jadi aku diajari ayahku. Jadi peran seorang ayah ibu menjadi sebuah figur yang dapat diteladani dalam perkataan, sikap, kemudian perilaku dan perbuatannya. Jelas dikatakan di ayat 4 pasal 4 kitab Amsal. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, itu ayat firman Tuhan. Pada poin keempat. Kemudian yang kelima, keluarga meletakkan dasar bagi proses sosialisasi yang akan menentukan sikap anak terhadap orang lain, serta caranya berkomunikasi maupun menjalin hubungan dengan sesama. Jadi keluarga ya, menjalankan peran bagaimana bisa meletakkan dasar bagi sebuah proses sosialisasi yang akan menentukan sikap anak terhadap orang lain, serta bagaimana cara dia bisa berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain. Itu poin kelima. Kemudian yang keenam, keluarga sebagai peletak dasar-dasar agama bertanggung jawab memberi pendidikan agama yang kokoh. Jadi keluarga punya peran bagaimana anak-anak ini punya pendidikan agama yang kokoh, yang kuat. Kalau kita katakan seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang teguh, yang kokoh, di atas batu karang, sehingga ketika datang angin, badai, banjir, rumah itu tetap kokoh. Bukan dibangun di atas pasir. Ketika datang hujan, badai, banjir, hancur rumah itu. Dan sangat besarlah kerusakannya. Nah, kalau kita atau orang tua tidak mau anaknya kehidupannya hancur berantakan, maka peran orang tua dikatakan yang keenam adalah bagaimana supaya bisa meletakkan dasar agama dengan baik, yang kokoh. Ibarat kata, seperti kata Alkitab, dibangun dia di atas batu karang, sehingga apapun masalah datang menyerpa, menghajar dia tetap akan kuat, tetap akan kokoh dalam kehidupan pribadinya sampai ke depan dalam mencapai apa yang dia harapkan, apa yang dicita-citakan, dia tetap bisa dapat, dia bisa raih, nggak akan gagal. Kenapa? Dia sudah kokoh, siap untuk menghadapi tantangan-tantangan. Imannya kuat. Kenapa imannya kuat? Ada keluarga yang menjalankan peran untuk meletakkan dasar-dasar agama, bertanggung jawab, memberi pendidikan agama yang kokoh. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, keluarga harus berfungsi sebagai komunitas atau lingkungan iman Kristen yang dapat mengarahkan anak ke dalam kehidupan yang percaya kepada Yesus dan memiliki nilai-nilai Kristani dalam dirinya. Jadi berkaitan dengan bagaimana keluarga bisa menjalankan fungsi untuk mengarahkan anak pada kehidupan yang percaya kepada Yesus. Semakin hari semakin kuat imannya lewat kehidupan keluarga. Bagaimana anak itu memiliki nilai-nilai Kristiani yang baik. Kenapa? Karena keluarga mengajarkan itu. Di dalam keluarga ada doa keluarga, ada komsel mungkin, keteladanan yang diberikan untuk membawa anak itu rajin beribadah, dalam persekutuan melayani. Dari kehidupan itulah kehidupan percaya kepada Yesus anak itu akan terbentuk, sehingga dengan demikian dia akan memiliki nilai-nilai Kristiani dalam dirinya. Jadi penting sekali bagaimana keluarga berfungsi sebagai komunitas lingkungan iman Kristen yang dapat mengarahkan anak pada kehidupan percayanya dalam Yesus yang semakin kuat, semakin kokoh, yang menghasilkan anak itu memiliki nilai-nilai Kristiani yang baik dalam dirinya. Nah, ini berkaitan dengan peran keluarga sebagai lembaga pendidikan. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba lihat ada fungsi keluarga sebagai wadah utama pendidikan agama, penting untuk digarisbawahi. Jadi fungsi keluarga sebagai wadah utama pendidikan agama penting
untuk kita garis bawahi. Kenapa? Ya. Karena pertama, keluarga berperan dalam pertumbuhan rohani anak. Dari sejak dia kecil, diajari berdoa, diajari beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, mengikut sertakan dalam perayaan hari raya gereja, dalam mengikuti misalnya pelajaran Alkitab, mengajar membaca Alkitab, menghafal ayat-ayat tertentu. Ini penting banget, penting sekali ini ya. Bagaimana fungsi keluarga sebagai wadah utama pendidikan agama. Kemudian yang kedua, bagaimana keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan kitab suci sebagai aturan pokok bagi perilaku hidup sehari-hari. Jadi penting dalam peran keluarga jadi wadah utama pendidikan agama, karena disitulah keluarga harus mampu memperkenalkan kitab suci sebagai aturan pokok bagi perilaku hidup setiap hari. Jadi kitab suci benar-benar ditanamkan dengan baik. Makanya penting sekali dalam sebuah keluarga, misalnya ada ibadah keluarga, doa bersama, membaca Alkitab bersama. Karena itu bagian dari fungsi keluarga yang sesungguhnya. Sehingga keluarga sebagai wadah pendidikan yang utama dan yang pertama benar-benar menjadi wadah yang meletakkan dasar bagaimana keluarga mengembangkan, membentuk dalam diri anak, gitu ya, berkaitan dengan karakternya untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan itu bagian dari sebuah peran keluarga. Nah, di dalam buku paket, kalau kita perhatikan di situ, di babnya 12, keluarga di situ dikatakan sebagai pusat sosialisasi dan edukasi yang pertama dan utama. Apa artinya sosialisasi? Artinya, jadi proses seseorang mempelajari cara hidup masyarakatnya dan menjadikan cara hidup itu menjadi bagian dari kepribadiannya, membina potensi biologis anak yang disebut dengan kepribadian, itu semuanya terjadi dalam sebuah proses sosialisasi. Jadi itu artinya keluarga sebagai pusat sosialisasi. Sosialisasi dalam pengertian bagaimana anak bisa mempelajari cara hidup masyarakat, menjadikannya cara dalam kepribadiannya, itu dari sebuah keluarga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tujuan. Tujuan dari sosialisasi apa? Pertama, menanamkan disiplin dasar yang bergerak dari kebiasaan yang sederhana sampai pada apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Kedua, menanamkan, mengajar tentang disiplin-disiplin pengajaran tertentu berkaitan dengan menanamkan. Kemudian yang ketiga, mengajarkan berbagai peranan sosial. Kemudian yang keempat, mengajarkan keterampilan-keterampilan. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi, ada prosesnya, gitu ya. Ada arti, ada tujuan, ada prosesnya. Prosesnya bagaimana suatu proses membina masyarakat yang berpribadi. Ya. Jadi sebagai pusat sosialisasi, bagaimana membina akhirnya anak itu menjadi nanti ketika dia terjun masyarakat menjadi betul-betul berpribadi. Melalui proses sosialisasi di lingkungan keluarga, seorang individu mulai mengenal dan memahami nilai dan norma-norma yang berlaku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini ditentukan dari bagaimana dia belajar dari keluarga. Bagaimana keluarga menanamkan nilai-nilai yang baik itu, sehingga ketika dia ada dalam sebuah proses sosialisasi, maka dia akan menunjukkan sikap yang baik, mampu bersosialisasi dengan baik, berperilaku yang baik, bagaimana dia taat mematuhi norma-norma yang ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena kembali lagi, keluarga mampu menjalankan perannya dengan baik, sesuai dengan apa yang memang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, fungsi dan peran keluarga. Kemudian yang pertama tadi sosialisasi, keluarga sebagai pusat sosialisasi. Yang kedua, keluarga itu jadi pusat edukasi, ya. Jadi sosialisasi dimulai dari lingkungan komunitas terkecil, sehingga ketika dia terjun di komunitas dan ruang yang lebih besar masyarakat, dia punya sikap sosial yang baik. Kemudian peran edukasinya artinya bagaimana usaha sadar terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses,
Itu arti dari edukasi. Proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Itu pengertian dari edukasi. Tujuannya apa? Kalau tujuan dari edukasi ya kita, kalau lihat dari Ki Hajar Dewantoro, dikatakan situ agar anak sebagai manusia dalam kurung individu ini dan sebagai anggota masyarakat secara sosial dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Betapa pentingnya dari edukasi pendidikan. Tujuannya karena membawa kita menjadi manusia individu atau sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, prosesnya dari edukasi pertama ada yang harus kita perhatikan, ada 5 komponen yang diperlukan dalam proses pendidikan. Jadi kalau kita bisa cara soal proses edukasi, proses pendidikan ada 5 hal. Pertama, anak didik. Jadi sebagai pusat proses pendidikan. Kedua, orang tua berperan sebagai pendidik utama, karena itu tadi ya yang dijelaskan di awal. Jadi utama itu kembali kepada keluarga. Yang ketiga ada guru, ya, memiliki peran yang sentral sebagai pendidik, pengajar, kemudian role model. Kemudian sekolah fokus dalam menangani sarana, sistem, metode, teknis sekolah gitu, sebagai institusi. Kemudian yang kelima ada masyarakat, lingkungan masyarakat, ya, yang turut berpengaruh pada proses pendidikan. Masyarakat itu, lingkungan masyarakat itu mempengaruhi proses pendidikan. Ini proses dari sebuah edukasi. Jadi ada arti, ada tujuan, ada proses. Nah, apa tugas orang tua dalam melaksanakan fungsi sosialisasi, fungsi edukasi tadi dalam perspektif Alkitab? Jadi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, apa sih tugas orang tua dalam melaksanakan fungsi sosialisasi tadi dan fungsi edukasi? Jadi dalam perspektif Alkitab seperti apa? Pertama, kalau kita bicara tentang keluarga Kristen sebagai sumber nilai, sikap, dan norma, coba kita baca di kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 2, 4 dan 9. Ya. Jadi Ulangan pasal 6 ayat 1. Ulangan pasal 6 ayat 1 ayat 2 berkata demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi di situ dikatakan ada proses sosialisasi, membangun komunikasi dalam setiap situasi. Ada edukasi di situ, bagaimana mengajarkan dan membicarakan tentang Tuhan yang dikatakan di sini. Jadi ada proses sosialisasi, membangun komunikasi dalam segala situasi, kemudian edukasi di situ, bagaimana mengajarkan dan membicarakan tentang Tuhan dari ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ada anak-anak menaati orang tua. Ayah dan ibu harus mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kemudian yang ketiga,
Kembali ke kitab Amsal ya. Kita buka tadi Amsal pasalnya yang ke-22. Kitab Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Didiklah orang muda. Jadi orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak menurut jalan yang dikehendaki Tuhan. Perhatikan di situ ada minat, ada bakat gitu ya. Kalau kita perhatikan dengan baik. Didiklah orang muda berjalan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kemudian tanggung jawab dan tugas orang tua sebagai pendidik. Jadi tanggung jawab dan tugas orang tua sebagai pendidik. Pertama, memberi teladan, ya. Wajib bertingkah laku benar, jadi figur yang dicontohi oleh anak. Yang kedua, motivator, menjadi pemberi semangat bagi anak, memberi dukungan, dorongan bagi kemajuan dan perkembangan anak. Ketiga, fungsinya teman. Orang tua jadi teman, menjadi teman, berbagi dan sahabat untuk mendengar cerita, merasakan sukacita anak, bagaimana menerima keluh kesah anak. Itu tanggung jawab orang tua, tugas orang tua sebagai pendidik, sebagai teman. Kemudian yang keempat, inspirator, menjadi figur yang membangun kesadaran anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kelima, fungsi dan tugas orang tua sebagai pendidik, menjadi konselor, menjadi pendengar, pembimbing bagi anak. Orang tua berfungsi sebagai penasihat, pengarah. Kemudian yang keenam, sebagai pengawas, mengingatkan, menegur, memberikan sanksi, memberi pujian. Jadi ada 6 tanggung jawab dan tugas orang tua sebagai pendidik. Itu juga ada di buku paket, uraian materi. Jadi bisa diperhatikan di situ. Apa yang dimaksud dengan teladan, menjadi motivator, menjadi teman, menjadi inspirator, jadi konselor, kemudian menjadi pengawas. Selanjutnya kita coba lihat berkaitan dengan pola pendidikan dalam keluarga. Jadi pola didik dalam keluarga ini kalau kita lihat ada 5, ya. Di buku paket juga ada, nanti dilihat di situ. Jadi Bapak hanya menyampaikan secara garis besar, di situ bisa diperhatikan dengan baik. Pertama ada yang disebut dengan pola didik memanjakan. Jadi ada orang tua yang memberi kasih sayang yang berlebihan pada anak, itu disebut dengan pola didik memanjakan. Kemudian yang kedua ada pola didik otoriter, ya, di mana orang tua yang tidak memberikan kesempatan pada anak untuk belajar mengambil keputusan, semuanya orang tua, gitu ya. Itu disebut dengan pola didik otoriter. Dan mungkin kita bisa lihat di sekeliling kita, atau mungkin menjadi pengalaman kita. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan pola didik membiarkan. Jadi ada orang tua yang membiarkan anaknya menentukan apapun sesuai keinginannya. Jadi dibiarkan saja gitu ya. Mau salah terserah, ya. Mai puji Tuhan kalau baik, tapi kebanyakan salahnya gitu ya. Jadi pola didik membiarkan. Kemudian yang keempat ada disebut dengan pola didik protektif, ya. Jadi protektif ini ada orang tua yang mengawasi, menjaga anaknya karena kekhawatiran yang berlebihan atau rasa takut yang tidak wajar, overprotektif yang sering kita dengar gitu ya. Itu yang terjadi, ya. Jadi akhirnya anaknya tertekan gitu ya, karena terlalu overprotective. Mau kemana-mana ditemanin, takut dan lain sebagainya. Jadi overprotective. Yang kelima, yang terakhir, ada disebut dengan pola didik otoritatif. Apa itu pola didik otoritatif? Yaitu pola didik yang wajar dan tepat untuk mengembangkan perkembangan diri dan potensi anak. Orang tua biasanya memberi motivasi agar anak mengembangkan dirinya sehingga dia bisa bertumbuh, anak bisa bertumbuh dan memiliki karakter yang kuat, kemudian penuh percaya diri dan dapat menghargai kehidupan bersama orang lain. Nah, selanjutnya coba perhatikan tayangan video berikut ini. Jadi sekali lagi coba perhatikan tayangan video berikut ini. Karena setelah Anda menyaksikan tayangan video ini, ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan berkaitan dengan tema kita
berkaitan dengan tema besar kita, yaitu keluarga sekolah sebagai lembaga pendidikan di dalam kehidupan masa kini. Ayah! Ayah! Tak ada yang pernah bisa menggantikan kasih sayang orang tua. Bocornya. Tolilanya. Minggu depan. Tangmu tuh banyak, Pak. Kalau kamu nggak bayar tuh aku yang kena. Ya, minggu depan pasti, Pak. Uangnya untuk saya nambal kios ini loh, Pak. Ayah selalu berusaha memberi yang terbaik bagi keluarganya. Ayah selalu menjadi inspirasiku untuk tak pernah mengeluh dan giat bekerja. Apa itu, Mar? Apa? Pokoknya hari ini harus bayar. Stop. Aku bayar. Kamu memang anak yang baik, Damar. Ibu senang. Tidak bayar. Ibu. Dalam kondisi apapun, ayah selalu berhasil membuatku tenang. Ya, ini buat ayah. Wah, cocok banget ya. Kamu ada saja. Ya, Damar pengen ngomong. Ngomong apa, Nak? Kamu mau ngomong apa, Nak? Jadi, Damar itu udah keterima kerja ya? Kamu kerja di mana? Damar kerja di tempat Om ya. Damar pasti selalu ngabarin ayah.
Jalan Kenari nomor 56, dekat Pacuan Burung Dara. Akan aku lakukan apapun juga demi membahagiakannya. Iya, halo? Iya, seharusnya memang kita jemput aja. Iya. Seperti janjiku pada ibu, aku akan merawat ayah. Sekarang ayah nggak perlu lagi tinggal di kios. Ayah bisa tinggal bersama kamu. Nah, dari tayangan video tadi, ada pertanyaan yang akan Anda kerjakan. Pertama, keteladanan seperti apakah yang diajarkan oleh sang ayah kepada anaknya? Kedua, apakah keteladanan tersebut bermanfaat bagi sang anak? Jadi dari tayangan video tadi ada dua pertanyaan ini. Keteladanan seperti apakah yang diajarkan oleh sang ayah kepada anaknya? Yang kedua, apakah keteladanan tersebut bermanfaat bagi anak? Nah, tuliskan uraian untuk menjawab dua pertanyaan tadi berdasarkan tayangan video yang sudah disaksikan tadi sebanyak minimal. Jadi perhatikan, sebanyak minimal 200 kata, kerjakan dalam waktu 15 menit. 15 atau Bapak kasih waktu 15 sampai 20 menit ya. Nanti setelah Anda menyelesaikan tugas ini, silakan Anda foto dengan benar supaya bisa dibaca. Kemudian kirim lewat grup WA kelas Anda. Nanti dari situlah Bapak akan memeriksa dan memberi nilai dari apa yang Anda kerjakan. Jadi sekali lagi, dari tayangan video tadi, perhatikan kurang lebih waktu Bapak kasih kurang lebih 20 menit. Tuliskan uraianmu. Minimal berapa tadi? 300 kata ya, 300 kata. Karena 20 menit udah lumayan, 300 kata. Dengan menjawab pertanyaan keteladanan seperti apakah yang diajarkan oleh sang ayah kepada anaknya, apakah keteladanan tersebut bermanfaat bagi sang anak. Oke? Jadi sambil Anda menjawab pertanyaan tadi, menuliskan uraianmu, sambil
Itu juga Anda bisa berkomunikasi lewat grup WA kelasmu, untuk mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Demikian. Kalau udah selesai, saya lagi dikirim lewat grup WA kelas Anda, nanti Bapak akan periksa, kemudian memberikan nilai. Nah, Anda sudah menjawab tadi soal, ya. Materi berikut yang kita pelajari, yang perlu Bapak tambahkan lagi, adalah contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Jadi dalam Alkitab ada beberapa contoh yang kita bisa temukan bagaimana orang tua berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik. Misalnya yang pertama Yosua. Ya. Yosua di buku paket itu ada, jadi Anda bisa lihat sendiri. Ada Hana. Selain Hana ada Maria, ya, dan Yusuf mendidik Yesus. Ada ayat firman Tuhannya, nanti di situ di buku paket, silakan diperiksa, dibaca dengan baik. Kemudian ada Naomi, dia berhasil memberi teladan kepada Ruth. Kemudian ada Eunike, ibu yang membesarkan Timotius dalam iman kepada Kristus sehingga Timotius menjadi alat Tuhan yang luar biasa, yang melayani Tuhan di kota Efesus. Tapi selain ada keluarga-keluarga yang menjadi contoh berhasil mendidik anaknya, ada juga di dalam kita bisa temukan misalnya keluarga-keluarga yang gagal, atau boleh katakan orang tua yang gagal mendidik anaknya. Misalnya yang pertama Imam Eli, ya, terhadap kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Kemudian ada Ishak dan Ribka yang dikatakan pilih kasih terhadap Esau dan Yakub. Kemudian ada Yakub yang lebih mengasihi Yusuf, ya, dan Benyamin daripada anak-anak yang lain, sehingga timbul kecemburuan. Dan kita tahu ceritanya bagaimana mereka buang Yusuf ke sumur kemudian menjual dia, walaupun itu ada proses Tuhan gitu ya, untuk sebuah rencana yang lain. Kemudian yang keempat ada Herodes menuruti keinginan putrinya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi ada di dalam Alkitab contoh keluarga atau orang tua yang berhasil mendidik anaknya, ada juga contoh orang tua yang gagal mendidik anaknya. Dari dua contoh ini, maka kita bisa pastikan juga bahwa dalam kehidupan nyata kita bisa juga temukan ada orang tua, keluarga-keluarga yang berhasil mendidik anaknya dengan baik. Tapi ada juga orang tua, keluarga-keluarga yang gagal mendidik anak-anaknya. Kemudian materi berikutnya berkaitan dengan tema besar kita adalah peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Jadi peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Bagaimana peran sekolah sebagai lembaga pendidikan? Yang pertama, kita coba lihat. Peran sekolah adalah mendidik dan mengajar anak dengan ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan umum. Jadi peran sekolah mendidik anak dengan ilmu pengetahuan yang bersifat akademis kemudian umum, gitu ya. Kemudian yang kedua, ikut membentuk kepribadian anak agar menjadi pribadi dewasa yang mandiri, ya. Ada tujuannya juga. Selain dia punya pengetahuan akademis yang baik, pengetahuan umum yang baik, dia juga bisa memiliki kepribadian yang dewasa dan mandiri. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia secara berencana, terarah dan tersistematis. Jadi mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap anak gitu ya, secara terencana, terarah, sistematis. Kemudian yang keempat, meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat. Jadi dengan adanya pendidikan, jadi ada kebudayaan dalam masyarakat itu bisa diteruskan, dipertahankan, kemudian dikembangkan. Kemudian yang kelima, mengembangkan keahlian siswa untuk kemandiriannya menghadapi tantangan zaman dan kebutuhannya sendiri. Jadi dengan peran sekolah, siswa ini bisa mengembangkan keahliannya, kemampuannya, sehingga dia punya kemandirian yang baik dalam menghadapi masalah, tantangan, kesulitan hidup. Dia bisa melewatinya, khususnya untuk kebutuhannya sendiri. Kemudian yang keenam, membantu keluarga untuk mendidik
dan memperhalus tingkah laku anak yang dibawa dari lingkungan keluarga. Jadi dari keluarga dibawa ke sekolah, sekolah itu memperhalus tingkah laku anak, tingkah laku kita, ya, supaya semakin lebih baik, dan semakin lebih baik. Nah, sebagai lembaga pendidikan formal, jadi sekolah ini sebagai lembaga pendidikan formal, jadi sekolah dituntut untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan secara intelektual, kemudian memiliki keterampilan berkaitan dengan kemampuan-kemampuan potensi yang dia miliki, yang diasah tadi. Itu peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Jadi tidak hanya punya kemampuan berpikir, tapi punya kemampuan untuk mengaplikasikan sesuai dengan kemampuan, bakat, talenta yang dimiliki dengan baik, yang bisa membantu kehidupannya untuk bisa mencapai apa yang dia cita-citakan, apa yang diharapkan. Itu pentingnya sekolah. Sekolah menjadi sarana yang dianugerahkan Tuhan. Jadi kita bisa katakan bahwa sekolah adalah sarana yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan terang firman-Nya, yaitu nilai-nilai kebenaran, nilai kasih, keadilan, kemudian kedamaian. Jadi Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada setiap orang yang menghargai waktu, menghargai kesempatan, sebaik-baiknya untuk bisa memperoleh pengetahuan. Di mana ayatnya? Di Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan situ, Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada setiap kita yang menghargai waktu, kesempatan yang baik untuk mendapatkan, memperoleh pengetahuan itu. Nah, berkaitan dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka ada beberapa pengertian pendidikan. Pertama, John Dewey. John Dewey dikatakan pendidikan itu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Kemudian ada juga J.J. Rousseau. Dia mengatakan pendidikan itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan itu adalah memberi perbekalan yang ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang kelak akan dibutuhkan saat kita dewasa nanti. Jadi kayak memberi bekal. Kemudian ada juga Theodor Bremel. Dia katakan sekolah sebagai lembaga pendidikan itu adalah aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Dan terakhir ada Carter V. Good. Dia katakan lembaga sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam pembentukan sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Seorang tokoh pendidikan, ya, Godfrey Thompson, dia katakan pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tepat dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran, dan perasaannya. Jadi pengaruh lingkungan berkaitan dengan pengaruh lingkungan atas individu akan menghasilkan perubahan-perubahan yang tepat dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran, dan perasaannya. Kemudian tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mengembangkan manusia-manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemudian kesehatan jasmani rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi ada tujuan pendidikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, kemudian ada tujuan pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nanti kalian bisa baca jelas di buku paket, di situ ada penjelasan-penjelasan. Yang paling penting di sini ada apa fungsi dan peran sekolah. Jadi kita coba lihat apa sebenarnya fungsi dan peran sekolah itu. Menurut Horton dan Hahn, dia sebutkan ada 4 fungsi dari dan peran sekolah. Pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan
sekolah, katanya mempersiapkan kita untuk bisa nanti mencari nafkah. Kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan masyarakat. Jadi bisa mengembangkan bakat seorang untuk kepuasan pribadinya, kemudian masyarakat juga. Kemudian melestarikan kebudayaan tadi. Kemudian yang keempat, menanamkan keterampilan yang diperlukan bagi partisipasi dalam demokrasi. Jadi ini yang disampaikan menurut Horton dan Hart. Kemudian tujuan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Ya. Kalau kita lihat situ ada pendidikan yang membentuk karakter. Fungsinya apa? Mengembangkan potensi dasar agar berhati, berpikiran, berperilaku yang baik karena berkaitan dengan karakter. Kemudian memperkuat, membangun perilaku bangsa yang multikultur. Jadi dia tahu menghargai orang lain walaupun berbeda-beda. Multikultur. Kemudian yang kedua ada pendidikan yang mengasah keterampilan. Ya. Jadi membentuk karakter tadi, dua tadi ya, potensi dasar agar berhati, berpikiran, berperilaku baik. Kedua, memperkuat, membangun perilaku bangsa yang multikultur. Yang bagian B-nya pendidikan yang mengasah keterampilan. Bicara soal keharusan di situ, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan. Ya. Jadi mengasah dapat bekal, dapat pengetahuan, keterampilan. Yang kedua, menghasilkan tenaga-tenaga terampil dalam masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan sehingga mengurangi angka pengangguran dan masalah sosial lainnya. Jadi menghasilkan terampil, kita jadi terampil. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang membebaskan. Jadi membebaskan kita dari ketergantungan terhadap orang lain karena punya sikap kemandirian tadi. Jadi tujuan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Kalau kita lihat dalam Alkitab, contohnya misalnya pendidikan yang membebaskan itu Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Jadi catat, Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Nanti dibaca dengan baik di rumah. Nah, sebelum lanjut, perhatikan sekali lagi lewat tayangan video motivasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Jadi sekali lagi perhatikan lewat tayangan video motivasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Selamat menyaksikan. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga. Janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa.
Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Ya, dari tayangan video singkat tadi, selama 10 menit ke depan, silakan Anda dengan cepat mencatat 10 poin penting. Jadi, tuliskan 10 poin penting dari video motivasi yang Anda sudah saksikan tadi, dikaitkan dengan tema kita. Apa tema kita? Tema kita adalah peran keluarga sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Nanti selesai dikerjakan, sekali lagi sama seperti awal, difoto, kirim ke WA grup kelas Anda. Nanti dari situ Bapak akan baca, periksa, kemudian memberikan nilai. Jadi 10 menit ke depan silakan Anda mengerjakan tugas ini. Nah, ini bagian terakhir bagi penutup dari materi kita. Tuhan Yesus yang bisa kita teladani. Ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Dorothy Nolte, menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupan lingkungannya. Jadi makanya penting lingkungan pendidikan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia belajar tentang keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Jadi peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini sangat penting bagi seorang anak. Ini yang menjadi tema kita, pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Silakan kerjakan tugas-tugas Anda. Dan dari tugas itu nanti akan dikumpulkan dan Bapak akan berikan nilai. Dan nilai itu nanti akan Anda dapatkan untuk menentukan kenaikan kelas berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga, memelihara kita semua melewati masa-masa pandemi COVID-19 di rumah saja. Dengan di rumah kita aman, dengan di rumah kita bisa berkumpul dengan keluarga, berbagi cerita, dan dari situ kita bisa menemukan banyak hal betapa pentingnya keluarga dalam pendidikan, karena peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini benar-benar boleh terlihat lewat apa yang kita alami sekarang. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom. Kita berdoa.
untuk mengakhiri materi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Terima kasih atas pelajaran ini. Tuhan, jaga lindungi kami, hamba-Mu, anak-anak kami. Lindungi mereka. Biarlah mereka diberikan hikmat, kemampuan dari Tuhan untuk bisa memahami materi yang disampaikan, melaksanakannya dengan baik. Berkati mereka. Dengan berkat-Mu mereka bisa meraih cita-cita dan harapan mereka. Terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin.